Mau lanjut nonton tayangan RCTI, MNC TV, GTV, atau iNews TV di mana saja? Caranya gampang. Scan QR Code di pojok kanan bawah layar kaca RCTI, MNC TV, GTV, atau iNews TV. Kini semakin mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Ivan Fadila. Pemirsa Silet RCTI, kisah asmara Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti yang selama ini kerap dipamerkan di media sosial tengah menghadapi ujian cinta yang berat. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan peredaran vape mengandung zat etomidet, Ijong pun masih harus menjalani proses hukum. Didampingi kuasa hukumnya, ia menjalani wajib lapor pertama di Polres Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin. Ijong tiba dengan mengenakan topi, masker hitam, hoodie hitam, dan masih memakai sarung. Sorot kamera media langsung tertuju padanya, namun ia memilih bungkam, hanya berjalan pelan dengan kepala menunduk, menghindari pertanyaan yang bertubi-tubi dari awak media. Kondisinya tampak belum pulih setelah menjalani operasi wasir. Langkahnya terlihat berat, bahkan ia harus memegang pundak pengacaranya saat berjalan perlahan menuju ruang pemeriksaan. Gimana keadaan sekarang, Mas? Ya, Ijong tetap kooperatif menjalani pemeriksaan wajib lapor ini gitu ya. Sekarang beliau masih sakit juga, pasca operasi masih pemulihan. Kondisinya masih pemulihan pasca operasi gitu ya, masih sakit juga seperti yang tadi udah bisa dilihat. Terus saudara JF hadir ke Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk melaksanakan wajib lapor. Kalau setiap harinya itu Senin dan Kamis yang bersangkutan. Sampai kapannya nanti tergantung penyidik. Ya kan? Karena melihat kondisi yang bersangkutan juga. Sebelumnya, penyidik Polres Bandara Soekarno-Hatta memutuskan tidak melakukan penahanan Ijong, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, ia harus wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Lantas seperti apa penjelasan dokter terkait seberapa parah efek sakit wasir dan benarkah membutuhkan waktu pemulihan yang lama pasca operasi? Kita tidak diperiksa, wajib lapor, Ya. tanda tangan tadi, Ya. sama-sama lawyer. Pak JF juga kooperatif untuk datang wajib lapor. Kan yang bersangkutan masih baru selesai melaksanakan operasi. Mungkin nanti ada observasi. Memang sudah ada aturannya. Karena beliau memang lagi sakit dan nggak memungkinkan juga kalau dia harus ditahan. Penyakit ambeien itu memang nyeri sekali ya. Kenapa bisa nyeri sekali? Karena di situ terdapat banyak syaraf-syaraf. Biasanya yang paling sakit tipe yang eksternal, yang bagian luar. Biasanya 2 minggu awal itu masih terdapat rasa nyeri, bisa ada perdarahan, masih terasa bengkak ya. Nah, 2 minggu akhir biasanya akan memasuk masa pemulihan dan penyembuhan. Hubungan kedekatan antara Verrell Bramasta dan Fujianti Utami justru tampak semakin berbunga-bunga
Keduanya semakin sering membagikan momen kebersamaan yang membuat banyak warganet ikut baper, alias terbawa perasaan. Seperti halnya baru-baru ini momen saat Pharrell melakukan panggilan video call saat berkunjung ke sebuah acara pun viral di jagat maya. Dalam percakapan tersebut, Fuji yang selalu tampil ceria tampak memberikan respons ketika ditanya mengapa dirinya tidak ikut dalam kunjungan yang dilakukan Pharrell. Dengan nada menggemaskan, Fuji menyebut bahwa Pharrell tidak mengajaknya bergabung, seolah menggoda sang aktor karena tidak mengikut sertakannya. Namun yang paling mencuri perhatian adalah cara Pharrell berpamitan di akhir panggilan. Dengan wajah penuh senyum, ia melontarkan kalimat sayang seraya pamit kepada Fuji untuk melanjutkan pekerjaannya. Ungkapan manis dari Pharrell tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa kedekatan mereka bukan lagi sekedar pertemanan biasa. Next time ya, kita bareng ya. Galak. Siap, siap Puji. Buat yang kepo sudah terjawab ya. Saya dan Mbak Zita mungkin satu visi ya, jadi work-life balance. Gimana kita bisa senantiasa tuh efisien dalam bekerja, tapi juga tidak lupa aspek bahwa kita butuh healing namanya anak muda. Ajak Puji. Tadi Puji mau ikut sebenarnya. Iya, gimana tuh? Nah, kita janjian lagi. Iya, nanti next pasti akan ada lagi. Kayaknya dalam waktu 3 tahun lagi aku udah gak muda deh untuk nikah muda. Iya gak sih? Gak tau deh, kayaknya enggak deh. Target aku 25. Hubungan Pharrell dan Fuji kini semakin mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Ivan Fadila. Dalam beberapa kesempatan, ayah Pharrell itu pun mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Fuji dan melihatnya sebagai sosok yang baik dan mandiri, juga calon mantu idaman. Ia juga mengaku bahwa Pharrell pernah menceritakan perihal kedekatannya dengan Fuji. Dirinya juga menyebut bahwa Pharrell telah mulai berkonsultasi dengan teman-temannya yang sudah menikah. Sebuah langkah yang menurutnya positif dalam mempersiapkan masa depan. Lantas, benarkah Fuji sudah memenuhi kriteria sebagai menantu idaman bagi Ivan untuk bersanding dengan sang putra tercinta? Yang jelas Pharrell itu kalau biasa udah beberapa kali cerita waktu itu ketemu di luar, waktu di mana di Malaysia kalau nggak salah ya, sempat ketemu katanya. Jadi dia mandiri ya, di umurnya yang masih muda banget sekarang udah bisa bawa dirinya dengan baik. Alhamdulillah kalau teman-temannya, sahabatnya, makin banyak orang yang mendoakan, saya pikir ya alhamdulillah makin baik. Iya, plus saya udah seneng kok, secepatnya nimang cucu mah seneng. Baik-baik ya teman-teman ya, nanti takut terlalu banyak di-spill, ntar banyak ini dinamikanya lah, jadi doain yang baik-baik ya. Tapi support system aku tunjukkan dengan cara aku merepost yang baik-baik, mendukung Pharrell. Ya ada pertemanan karena dia kenal, karena saling nyaman kali pertemanannya.